Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Salsabila, NRP 2021160110 DKV profesional. Kali ini saya akan menunjukkan hasil bab 2 penelitian saya yang berjudul Perancangan Buku Interaktif Alam Semesta di Paut Permata Bunda. Judul ini berasal dari permasalahan yang terjadi di sekolah tempat saudara saya mengajar, sehingga dari permasalahan-permasalahan tersebut muncullah sebuah pemecahan masalah, yaitu pembuatan buku interaktif sebagai media pendukung pembelajaran berbasis kurikulum merdeka. Langsung saja pada bab 2 tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu yang saya ambil ada 4. Yang pertama yaitu perancangan buku interaktif pembelajaran pengembangan karakter pada generasi alfa yang disusun oleh Merisa, Henry, dan Anindya. Penelitian ini dilakukan untuk merancang buku interaktif pembelajaran pengembangan karakter untuk generasi alfa yang lahir di era teknologi. Buku ini bertujuan untuk membantu menciptakan hubungan berkualitas antara anak dan orang tua, serta menanamkan karakter pada anak, serta mempersiapkan kemampuan karakter seperti berpikir kritis, berinovasi, berkomunikasi, dan bekerja sama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan metode deskriptif kualitatif, dan proses pengumpulan data yaitu menggunakan pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan guru, orang tua, psikolog edukasi, dan psikolog anak. Sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh melalui identifikasi sudut pandang, gaya desain, ilustrasi visual, dan pengumpulan ide serta metode interaktif. Kelebihan dari penelitian ini adalah fokus pada generasi alfa. Hal ini penting karena generasi alfa membutuhkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan pengembangan teknologi dan kebutuhan mereka, yang melibatkan berbagai pihak terkait. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan guru, orang tua, psikolog edukasi, dan psikolog anak, serta studi pustaka. Selanjutnya, referensi yang kedua berjudul Perancangan Buku Interaktif untuk Memperkenalkan Ragam Profesi sebagai Sarana Pengembangan Minat Pembelajaran Usia Dini, yang disusun oleh Suri, Budi, dan Lisa. Penelitian ini tentang perancangan buku interaktif untuk memperkenalkan ragam profesi kepada anak usia dini sebagai sarana pengembangan minat belajar. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pengukuran perubahan aspek kognitif pada anak secara kualitatif dengan melakukan wawancara dan observasi yang dilakukan langsung ke lokasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif untuk mengukur perubahan aspek kognitif anak setelah menggunakan buku interaktif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap 5 orang anak usia dini secara daring, di mana pada pengukuran awal, 5 anak belum memiliki wawasan mengenai beberapa profesi yang ditampilkan di buku. Setelah mewarnai gambar dan mewarnai cerita, kelima anak dilaporkan dapat mengungkapkan kembali jenis-jenis profesi baru yang telah diperkenalkan secara naratif. Kelebihan dari buku interaktif yang dirancang adalah kemampuan untuk menyampaikan materi dengan konsep bermain, menyenangkan, dan menarik minat anak. Buku interaktif juga merupakan media berbasis cetak dan visual yang tahan lama, sehingga dapat digunakan berulang-ulang. Selain itu, buku interaktif dapat memberikan informasi sekaligus menghibur, serta dapat membina hubungan yang lebih akrab antara anak dengan orang tua maupun dengan guru, melalui cara belajar 2 arah yang difasilitasi oleh buku interaktif jenis participation. Lalu, referensi yang ketiga berjudul Perancangan Buku Interaktif sebagai Penunjang Aktivitas Belajar Pos PAUD Usia 3-4 tahun di Kelurahan Tugu Depok, yang disusun oleh Rina Fitriana. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dalam penggunaan media sebagai penunjang aktivitas belajar mengajar di pos PAUD, khususnya untuk kategori kelas A. Selain itu juga dilakukan untuk memahami bagaimana mendesain media buku interaktif yang efektif dan komunikatif sebagai penunjang aktivitas belajar motorik anak usia 3-4 tahun. Metode pengumpulan data ini menggunakan studi pustaka, wawancara, dan observasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif
dengan menguraikan elemen desain komunikasi visual sebagai acuan untuk menghasilkan konsep. Kelebihan yang saya temukan yaitu perancangan buku interaktif yang dirancang memiliki kelebihan dalam menyediakan kegiatan belajar yang menarik dan interaktif, serta dilengkapi dengan kegiatan kreatif sebagai pengembangan lanjutan dari materi pada buku. Selain itu, buku ini juga fokus pada kegiatan utama yaitu menarik garis dengan tema alat komunikasi, sehingga dapat membantu anak-anak dalam memahami materi pembelajaran yang lebih mudah. Referensi yang keempat berjudul Perancangan Buku Interaktif Mengenai Miopi untuk Anak, karya Rayendra Putri. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang berdasarkan filsafat positivisme dan menggunakan studi literatur, wawancara dengan narasumber terkait, serta observasi di tempat-tempat yang berkaitan dengan target utama penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada anak-anak mengenai pentingnya kesehatan mata serta cara menjaga kesehatan mata agar terhindar dari gangguan penglihatan, rabun jauh atau miopi. Selain itu, tujuan dari buku ini yaitu membuat buku interaktif yang menarik agar anak-anak tertarik untuk mengetahui tentang gangguan penglihatan miopi. Dari penjabaran latar belakang tersebut dapat diidentifikasikan beberapa masalah yaitu kurangnya pengetahuan menjaga kesehatan mata dari gangguan penglihatan rabun jauh pada anak dan belum adanya buku interaktif mengenai gangguan miopi pada anak. Kelebihan dari buku ini yaitu buku interaktif ini menarik untuk anak-anak dengan tujuan memberikan informasi mengenai miopi secara ringan dan menarik. Selain itu, penggunaan teknik interaktif lift the flap dan pull tab dalam buku tersebut dapat meningkatkan keterlibatan anak-anak dalam mempelajari informasi mengenai miopi. Kajian teori. Pada perancangan buku interaktif ini, saya mengacu pada teori-teori yang berelasi dengan penelitian saya. Berikut teori-teori yang saya gunakan dalam perancangan buku interaktif. Yang pertama yaitu psikologis anak usia dini. Karena judul saya membuat buku untuk anak PAUD, sehingga penting bagi saya untuk mengetahui psikologis anak-anak usia dini, seperti tahap-tahapan pada anak untuk mengenal objek dan cara berpikir. Selain itu, untuk mengetahui perkembangan persepsi anak prasekolah terhadap objek yang semakin sering dengan peningkatan ketajaman visualnya. Yang kedua yaitu karakteristik anak. Anak-anak pasti memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga saya harus mengetahui bagaimana tahapan perkembangan kognitif anak yang mempunyai karakter yang berbeda yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi beberapa tahap. Karena anak usia PAUD rentan usianya 2-6 tahun, sehingga masuk pada tahap operasional. Pada tahap itu kemampuan kognitif masih terbatas. Anak suka meniru perilaku orang lain, yaitu khususnya orang tua dan guru. Lalu yang ketiga yaitu pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran anak usia dini penting karena agar saya mengetahui bagaimana pembelajaran yang bagus dan cocok untuk anak-anak. Lalu yang keempat yaitu prinsip pembelajaran anak usia dini. Ada beberapa prinsip yang harus saya perhatikan agar perancangan buku ini dapat sesuai dengan pembelajaran anak usia dini. Lalu ada media pembelajaran. Media pembelajaran ini memiliki hubungan yang erat di dunia pendidikan dalam proses belajar mengajar. Karena buku interaktif merupakan media, jadi saya memasukkan media pembelajaran sebagai sebuah teori untuk mendukung karya yang akan saya rancang.
Lalu ada media pembelajaran anak usia dini. Media pembelajaran anak usia dini, guru harus mempersiapkan dengan baik dan memanfaatkan banyak bahan dan pengalaman tangan pertama dan alat bantu visual untuk pembelajaran anak. Lalu fungsi media pembelajaran anak usia dini. Lalu juga ada jenis-jenis media pembelajaran anak usia dini. Ada mode miniatur, media visual, media audio visual, dan media digital. Lalu ada pemilihan media pembelajaran anak untuk usia dini. Pemilihan media ini harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti kebutuhan dan kondisi dari sebuah institusi atau sekolah. Lalu penggunaan warna untuk anak usia dini. Ini penting karena agar saya mengetahui warna-warna apa yang cocok dan sesuai untuk anak-anak sehingga dapat menarik perhatian mereka. Lalu ada jenis ilustrasi. Ilustrasi apa yang cocok kepada anak usia dini untuk mendukung pembuatan ilustrasi yang akan saya buat. Lalu ada tipografi untuk mengetahui jenis tipografi yang mana yang cocok dengan anak-anak usia dini. Selanjutnya ada buku dan juga ada buku interaktif. Buku interaktif merupakan sebuah salah satu media pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Lalu ada jenis-jenis buku interaktif, ada paper angel, pick up book, participation, hidden object, play a song, touch and feel, dan campuran. Lalu ada alam semesta. Alam semesta ini sebagai materi yang akan dimuat dalam buku interaktif yang akan saya buat. Lalu ada daftar pustaka. Itu saja dari saya. Terima kasih apabila ada salah dan kurangnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.